Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sungguh suatu hal yang menggembirakan pada pagi hari ini kita boleh beribadah kembali bersama. Walaupun di rumah masing-masing, saya harap kita masih tetap bersukacita, kita juga tetap bisa bertepuk tangan dan menyanyi yang sekeras-kerasnya. Karena ini adalah hari yang luar biasa, hari kita boleh beribadah di hadapan Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdiri, kita akan masuk dalam saat teduh. Ibadah hari ini kita mulai dengan mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tema ibadah kita pada hari ini adalah kesaksian gereja mula-mula. Dengarkanlah nats pembimbing ibadah kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita akan mulai dengan memuji Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bapa di surga, terpuji namamu. Di surga terpuji namamu, Bapa di surga terpuji namamu. Ku cinta, ku puja, ku sembah padamu, Bapa di surga terpuji namamu. Anak Allah ajaib sungguh Engkau, Anak Allah ajaib sungguh Engkau.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita jauh melangkah di dalam ibadah kita tahu bahwa kita perlu untuk mengaku dosa. Yesaya mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah kejahatanmu. Dan yang membuat dia, Allah itu menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Mari sebelum kita mengakui dosa-dosa kita akan pujikan, Tuhanku, bila hati suamiku bisa diganti. Di sebelah kita ada istri kita, ada suami kita, mungkin ada ibu kita, ayah kita, adik kita, saudara kita, ataupun teman kita. Kata-katanya yang di belakang boleh diganti, apapun yang ingin kita katakan. Karena kita sudah lama tinggal bersama-sama, kita kadang-kadang bisa lebih saling menyakiti karena kita di dalam rumah bersama-sama terus-menerus. Kalau perlu sambil menyanyi boleh digandeng, boleh digenggam tangannya. Tuhanku bila hati suamiku. Tuhanku bila hati suamiku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku berjelang, ampunilah. Saya beri kesempatan kepada kita semua. Dalam hening kita mengaku dosa kita masing-masing. Oh Tuhan Allah Bapa kami sungguh merasa malu bila kami ingat betapa sering kami melukai hati orang-orang yang seharusnya paling kami sayangi, dan bagaimana kami memperlakukan orang yang paling dekat dan yang paling kami kasihi, padahal kami tidak berbuat seperti itu terhadap orang lain. Kiranya hal seperti itu tidak terjadi saat ini. Ambillah dari diri kami kecerobohan, mementingkan diri sendiri, tidak tenggang rasa, ketidaktelitian yang membuat pekerjaan orang lain lebih susah daripada yang seharusnya. Ambillah dari diri kami ketidakpekaan terhadap perasaan orang lain yang membuat kami menyinggung perasaan orang dan bahkan kami tidak menyadari bahwa kami telah berbuat begitu. Ambillah dari kami kebiasaan mencela orang lain, menggerutu, mencari-cari kesalahan orang lain, sifat cepat tersinggung dan suka ngambek yang dapat merusak suasana damai dalam rumah tangga. Ambillah dari diri kami ketidakpatuhan yang menyebabkan rasa khawatir dan ketidaksetiaan yang menyebabkan kesedihan dalam diri orang-orang yang mengasihi kami. Tolong kami supaya sepanjang minggu ini semua kata-kata kami tidak menyebabkan apapun selain kegembiraan bagi orang-orang yang mengasihi kami dan sahabat kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan sebagai orang yang sudah diampuni dosanya, kita mendengarkan berita anugerah yang terambil di dalam Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu.
Dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil Yosua. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan, bertumbuh dalam kasih. Ya, sebagai saudara seiman di dalam tubuh Tuhan, yang dikatakan nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah tentang kesaksian gereja mula-mula, maka kita perlu untuk berbagi kasih bersama. Sebagai saudara seiman, sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersamaan. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Walaupun di rumah tetap tepuk tangan. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersamaan. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari sidang jemaat kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali memuji-muji nama-Mu, dan sekali lagi kami boleh kembali disapa oleh firman-Mu. Tuhan, tolonglah setiap kami, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang berbicara, kepada setiap kami jemaat-Mu yang bersama-sama kami belajar daripada firman Allah. Kiranya kami ditolong oleh Roh Kudus untuk mengerti akan firman Allah dengan baik dan benar, terlebih lagi mengamalkannya dalam kehidupan ini. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, membaca bagian firman Tuhan yang boleh menjadi dasar perenungan dan khotbah pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang kita baca terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47.
cara hidup jemaat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Allah dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita pikirkan ketika kita melihat aksi atau tindakan seseorang yang sedang berbagi? Pasti kita senang, bukan? Setidaknya kalau kita lihat orang yang berbagi itu, pasti kita ingin memuji tindakan semacam itu. Tapi saudara, akhir-akhir ini saya dibuat geram oleh aksi prank sekelompok anak muda. Mereka membuat konten video YouTube dengan aksi berbagi paket sembako, tapi isinya itu sampah dan batu bata. Sebuah prank atau guyonan yang menurut saya sama sekali tidak lucu dan tidak manusiawi, saudara. Video yang mereka buat tentu saja jadi viral, dan kini mereka dihujat oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan kini jadi buronan polisi. Apa yang kita lihat dari cerita ini, saudara? Yaitu aksi berbagi dalam kepura-puraan, dampaknya kekecewaan, ketidaksenangan, hujatan, bukan pujian, saudara. Ini berbeda dengan apa yang terjadi pada jemaat mula-mula di Yerusalem. Berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh jemaat mula-mula. Berbeda dengan apa yang disaksikan oleh gereja mula-mula, seperti yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47 tadi. Karena mereka dengan kesungguhan bertekun, baik dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, demikian juga mereka sungguh-sungguh dan tulus ketika mereka bertekun di dalam berbagi. Ya, dampaknya pun jelas berbeda, saudara. Kalau yang prank tadi berdampak mengecewakan, jemaat mula-mula ini dampaknya mereka disenangi oleh banyak orang. Tindakan gereja mula-mula disukai oleh banyak orang. Kalau itu kita perhatikan ada di dalam ayat yang ke-47. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, belajar tentang kesaksian gereja mula-mula sama halnya kita sedang belajar tentang sejarah gereja. Tentang apa itu gereja, bagaimana mulanya gereja itu ada, dan bagaimana gereja itu dapat terus bertumbuh. Dan pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, sebuah kitab sejarah. Maka tidak heran kalau kita mencermati pendapat seorang teolog pengajar perjanjian baru, yaitu pendeta Ray Statement, mengatakan kitab Kisah Para Rasul adalah kitab kisah Roh Kudus yang menceritakan tentang kuasa gereja dan kesaksiannya. Kitab Para Rasul ini dimulai dengan menjelaskan bahwa Roh Kudus dijanjikan, lalu tergenapi Roh Kudus itu turun dalam peristiwa Pentakosta memenuhi sekelompok orang, yaitu para murid Yesus.
dan berdampak menobatkan banyak orang. Dan pertobatan banyak orang itu membentuk sebuah komunitas yang baru, yaitu gereja, di mana kita membaca di dalam ayat yang ke-41, 47 tadi. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dengan demikian kita bisa mengerti konteks Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 47 ini. Di satu sisi kisah ini menceritakan tentang karya gereja mula-mula yang membuat banyak orang senang. Kesaksian itu berbicara tentang bagaimana gereja mula-mula itu tekun di dalam belajar akan firman Allah, tekun untuk bersekutu atau beribadah, tekun di dalam bersatu. Gereja menyaksikan hidupnya dengan tekun untuk berbagi satu dengan yang lain. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, namun di sisi yang lain, bagian yang lebih mendasar, kisah ini hendak menjelaskan bagaimana sebenarnya gereja mula-mula dan mengapa gereja itu dapat melakukan hal-hal yang baik tadi. Itu berbicara tentang Roh Kudus yang telah memenuhi dan berkarya melalui gerejanya. Ada sumber kuasa yang tidak terbatas di balik karya gereja yang powerful tadi, yang begitu berdampak secara positif, yang begitu disenangi oleh banyak orang, dan gereja terus bertumbuh oleh karena ada Roh Kudus. Dengan kata lain, tanpa karya Roh Kudus tidak ada kesaksian gereja yang powerful tadi. Tanpa ada Roh Kudus tidak ada khotbah Petrus yang dapat mengubahkan hati seseorang, khotbah yang powerful, khotbah yang mengubahkan hidup manusia berdosa dan menjadi bertobat. Tanpa karya Roh Kudus tidak ada pertobatan. Tanpa karya Roh Kudus sesungguhnya tidak ada gereja mula-mula. Saudara dikasih oleh Tuhan, di sini kita belajar bahwa gereja lahir, ada dan berkarya plus berdampak sebab Roh Kudus yang memperdayakannya. Kita dapat menyaksikan, saudara, sesungguhnya gereja atau jemaat mula-mula sekalipun mengalami pertumbuhan yang luar biasa, sesungguhnya gereja atau jemaat mula-mula yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul tidak luput dari sebuah tantangan. Bahkan tantangan yang dihadapi oleh gereja pada masa itu dari berbagai sisi. Maksud saya ada dua sisi, baik dari luar atau eksternal ataupun dari dalam itu sendiri. Nah, kita bisa melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi tantangan eksternal atau dari luar. Tercatat di dalam pasal yang keempat ayat 18, bagaimana gereja dibatasi di dalam pemberitaannya untuk memberitakan Injil. Gereja dilarang untuk melakukan pengajaran. Di dalam pasal yang ke-12, para pemimpin atau para rasul dalam hal ini, mereka ditangkap. Dan tentunya ini cukup menggentarkan kehidupan gereja mula-mula. Gereja yang baru berdiri menghadapi tantangan sesulit itu. Namun gereja terus bertumbuh, bukan? Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan bagi gereja, karena ada Roh Kudus yang menjadi sumber hikmat, karena Roh Kudus Allah sendiri yang boleh menjadi dasar berdirinya gereja itu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, secara internal gereja mula-mula juga tidak luput dari persoalan. Ketika gereja disenangi oleh banyak orang lalu mengalami pertumbuhan secara kuantitas, maka di dalam pasal 6 digambarkan bagaimana gereja juga menghadapi problem. Karena kebutuhan pelayanan semakin kompleks. Maka gereja harus memikirkan dengan menunjuk para diaken. Di pasal 6 itu tercatat seperti itu. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, intinya kita melihat bagaimana gereja di segala zaman, di segala keadaan pernah mengalami pergumulan-pergumulannya sendiri. Demikian juga gereja mula-mula tidak luput dari pergumulan, tetapi gereja terus bertumbuh. Sebabnya
Roh Kudus ada, menyertai, dan menjadi sumber kekuatan bagi gereja itu. Gereja berdiri bukan atas dasar pelayanan para rasul, tapi gereja ada dan berdiri dan terus berkarya oleh karena Tuhan Allah, Roh Kudus itu sendiri yang berkarya melalui gereja. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu yang dapat kita perhatikan. Daripada gereja mula-mula, kita belajar sebuah sejarah awal mula gereja itu berdiri dan berkarya. Memang dari mulanya tidak lepas dari tantangan, tapi gereja terus berkarya, terus bersaksi, terus menjadi berkat, terus bertumbuh dan disenangi oleh banyak orang. Saudara, itu gereja mula-mula. Mungkin tantangan dan situasi zaman gereja pada masa kini berbeda, tapi prinsipnya tetap sama. Sebagai gereja, biarlah Roh Kudus itu yang menjadi sumber penggerak dan kekuatan bagi gereja untuk terus berkarya dan bersaksi. Gereja terus mengajarkan, terus menyaksikan, terus melakukan ajaran Kristus. Saya senang dalam hal ini ungkapan yang sering kali dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan apa itu gereja. Gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus. Karena demikianlah kisah para rasul menceritakan transisi itu, saudara. Dimulai di pasal yang ke-1 menceritakan bahwa Yesus naik ke surga, tubuh kebangkitan itu telah meninggalkan dunia ini, tetapi tubuh yang baru yaitu gereja, tubuh Kristus akan melanjutkan karya Kristus bersama dengan pertolongan, penyertaan, pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Gereja adalah tubuh Kristus. Tugas gereja adalah melanjutkan karya Kristus di dunia ini. Apa yang menjadi tantangan kita hari ini, saudara? Apa yang menjadi tantangan gereja masa kini? Secara khusus gereja-gereja yang hidup, yang ada di tahun 2020 ini. Mungkin kita berpikir tentang keadaan yang terganggu oleh karena virus corona. Banyak gereja atau tidak sedikit gereja yang mengalami gangguan secara finansial. Tapi di sisi yang lain gereja ditunggu kehadiran dan berkat untuk boleh menolong sesama. Saya bersyukur ya, kurang lebih GKT Sinebatu ini jemaatnya dewasa di dalam memberikan persembahan. Sekalipun berapa minggu ini kita tidak beribadah bersama, tapi saya perhatikan di dalam laporan keuangan persembahan itu tetap masuk dan cukup signifikan untuk menolong biaya operasional gereja kita. Tapi saya juga mendengar beberapa gereja sahabat yang saya tahu di mana mereka juga bercerita secara langsung ada yang sampai kesulitan untuk memenuhi biaya operasional. Tapi di sisi yang lain, mereka-mereka yang mengalami itu juga tetap terus bersaksi, saudara. Itu yang menarik. Tantangan bagi gereja masa kini menjadi berkat di tengah-tengah situasi yang sulit. Tetap bersaksi, tetap berbagi, tetap tekun untuk belajar firman Allah di tengah segala keterbatasan. Itu tantangan gereja masa kini. Mungkin itu bukan tantangan gereja mula-mula, tetapi sekali lagi kita sama-sama terus berkarya, kita sama-sama terus ada untuk menjadi berkat. Sebab Roh Kudus yang sama, Tuhan yang sama, Tuhan yang menyertai dan memberkati gereja mula-mula. Demikian juga Tuhan dan Roh Kudus yang sama yang menolong gerejanya pada saat ini. Teruslah menjadi gereja yang bersaksi. Teruslah menjadi gereja yang berkarya bagi kemuliaannya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya terinspirasi dengan kisah hidup orang ini, Martin Luther King Jr. Dia adalah seorang pendeta, juga seorang pejuang keadilan, hak asasi manusia. Dia berkarya dan melayani di situasi yang tidak mudah, karena dia perjuangkan adalah mengubah undang-undang atau hukum negara yang mengatur politik apartheid
yang membedakan orang kulit hitam dan kulit putih. Dan dia memperjuangkan itu. Saya katakan dia adalah pejuang atau pelayan atau gereja yang berhasil di tengah situasi sulit. Dia berhasil karena perjuangannya dia akhirnya mampu mengubahkan undang-undang yang membatasi ruang gerak orang-orang berkulit hitam di Amerika. Tapi saya katakan dia berhasil di tengah situasi sulit. Dan salah satu tandanya adalah Martin Luther King Jr. mati sebagai martir. Karena dia mati ditembak. Konon katanya 8 peluru bersarang di tubuhnya saat dia berpidato atau berkhotbah. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa yang saya pelajari dari Martin Luther King Jr.? Pada suatu pidato, waktu dia masih hidup, dia pernah mengatakan hal ini. Jika saya berdiri di awal sejarah, dengan kesempatan melihat seluruh sejarah umat manusia sampai detik ini, lalu Tuhan berkata kepada saya, Martin Luther King, masa seperti apa yang ingin kamu jalani? Maka saya akan membayangkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Saya membayangkan kisah pengeluaran Israel dari tanah Mesir, atau peristiwa mengagumkan dari Tuhan yang membelah Laut Merah, dan peristiwa ajaib lainnya. Terlepas dari semua hal mengagumkan tersebut, saya tidak akan memilih masa itu. Itu perkataan Martin Luther, saudara. Kemudian ia melanjutkan dengan memberikan contoh peristiwa-peristiwa dunia lain yang mengagumkan. Akan tetapi menariknya, dia selalu mengakhiri dengan kalimat, saya tidak akan memilih masa itu. Anehnya lagi, ia justru menyatakan keinginannya untuk berkata kepada Allah bahwa ia ingin tetap hidup di pertengahan abad ke-20 pada masa yang sulit tadi. Dan dia katakan, Anda mungkin berpikir keinginan saya ini aneh karena dunia kita sekarang sedang sangat kacau. Bangsa kita sedang sakit. Namun saya tahu bahwa semakin langit gelap, semakin kita bisa melihat bintang-bintang yang indah. Saudara, apa sih yang kita pelajari dari dua pernyataan Martin Luther King Jr. ini? Ini tentang sebuah refleksi bagaimana saya memaknai hidup saya sekarang ini. Detik ini, di sini tempat saya hidup saat ini. Mungkin gereja mula-mula bagi kita adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Gereja pertama kali berdiri, banyak orang yang bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam bersekutu, bertekun di dalam berbagi, yang kuat menanggung yang lemah, bertekun di dalam bersatu, tidak ada perpecahan. Mungkin kita berpikir menjadi bagian daripada gereja mula-mula adalah sesuatu yang menyenangkan daripada menjadi bagian gereja masa kini. Atau kita ada yang berpikir bahwa menjadi gereja di masa yang akan datang jauh lebih mulia dan lebih nyaman dibandingkan bertugas menjadi gereja pada masa kini. Itu yang ditolak oleh Martin Luther King Jr. Dia menghayati Allah menempatkan hidupnya di masa itu, untuk berjuang pada masa itu, di sana, di mana dia punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudari kasih oleh Tuhan, apa yang kita pikirkan ketika kita melihat gedung gereja kita ini, GKT Sinebatu? Kalau menurut pidato Martin Luther tadi, kita dibawa dalam kesadaran kita hidup dalam 3 masa. Ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ketika kita melihat gedung ini dan berpikir tentang gereja kita, mungkin sebagian besar golongan sepuh, senior, golongan tua, mungkin langsung bernostalgia, saudara. Dulu GKT Sinebatu bukan di sini tempatnya. Bukan di Jalan Panglima Sudirman 97 ini, yang tanahnya cukup luas. Dulu tempatnya lebih kecil dan sempit di Jalan Gajah Mada, yang katanya sekarang jadi toko jelita. Mungkin orang golongan sepuh lebih cenderung ke sana. Atau kita yang golongan muda mungkin lebih cenderung sebentar lagi kita akan punya gedung yang baru,
yang lebih modern, yang lebih mungkin ya, lebih kekinian. Anak muda kan cenderung untuk bermimpi, saudara. Kedua-duanya tidak menjadi masalah. Mengenang masa lalu bagaimana Tuhan menolong gereja ini hanya dari beberapa orang di tempat yang tidak begitu besar. Hari ini kita di tempat yang lebih besar. Bahkan anak-anak muda sekarang yang hidup di masa ini mungkin berpikir kelak aku ingin membangun lebih besar lagi, lebih baik lagi untuk gereja kita ini. Tapi yang terpenting adalah seperti kata Martin Luther King Jr. tadi. Kiranya masa lalu dan masa yang akan datang itu memaknai hari ini. Di sini, sekarang ini, apa yang kita saksikan dengan yang ada. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita mengingat bahwa masa lalu gereja bertumbuh, gereja bertahan di tengah segala tantangan. Oleh karena satu, karena Roh Kudus adalah sumber kekuatan. Roh Kudus adalah penggerak bagi gereja untuk terus berkarya. Biarlah hari ini hal yang sama itu terjadi. Gereja kita digerakkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan terus mentaati kata Roh Kudus itu untuk melayani di tengah tantangan zaman kita hari ini. Mari kita terus berkarya, menjadi gereja yang bersaksi, gereja yang menyaksikan kasih Tuhan, gereja yang menyaksikan kebaikan Tuhan melalui pelayanan kita. Apa yang jadi tantangan kita hari ini mungkin bukan tantangan kita ke depan, mungkin bukan tantangan yang lalu, tetapi Roh Kudus kiranya tolong dan sertai kita dimanapun, kapanpun. Jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya GKT Sine disenangi banyak orang. GKT Sine Batu jadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sebagai gereja yang ada di masa ini, hari ini belajar dari sejarah gereja yang panjang, khususnya melalui gereja mula-mula berdiri oleh karena karya Roh Kudus. Demikian juga terus bertahan oleh karena Roh Kudus menjadi sumber kekuatan. Biarlah kami gereja masa kini juga beriman yang sama. Kami bergerak, kami berkarya oleh karena Roh Kudus berkarya melalui gerejamu. Demikian kami boleh berharap senantiasa untuk masa depan kami yang terbaik. Itu juga dengan pikiran dan tujuan yang sama, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menolong dan memberkati para rasul, demikian juga jemaat mula-mula di Yerusalem, sehingga sekarang gereja boleh ada di segala tempat di seluruh dunia ini. Oleh karena Tuhan yang menopang dan menolong setiap kami umat-Mu. Biarlah ya Bapa, kami belajar daripada firman Allah. Kami terus bersandar hanya kepada Tuhan dan percaya Tuhan mampu menolong dan membuka jalan bagi setiap pergumulan kami untuk berkarya, untuk bersaksi di tengah keterbatasan kami, di tengah kerapuhan kami, keringkihan kami. Engkaulah Allah yang maha kuasa, yang penuh kuasa untuk menolong kami melalui semua tugas dan pelayanan kami sebagai gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan gereja Tuhan, khususnya GKT Sine Batu. Kiranya Tuhan boleh menolong di tengah rencana Allah menempatkan gereja ini, baik di tengah kota Batu, di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Biarlah gereja ini terus berpikir tentang apa yang Tuhan mau kerjakan melalui gerejamu di tengah keberadaannya di masa ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan mohon kami menyambut firman Tuhan dengan rasa syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala masa dan tempat, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, siapkan uang masing-masing, bisa dikumpulkan di rumah ataupun bisa dikirimkan melalui nomor rekening. Kita akan pujikan Sinar di Tempat Kau Ada. Jangan kau lalaikan waktu untuk bekerja. Jangan tunggu sinar yang jauh. Hendaklah kau setia dalam kerja yang ada. Sinar di tempat kau ada. Sinar di tempat kau ada, sinar di tempat kau ada. Manusia dalam gelap menuju bahaya, bersinarlah di tempatmu. Bolehlah kau mendapatkan kelimpahannya. Di situ kau harus bersinar. Jangan lupa untuk bersinar. Tuhan kan memakaimu jadi berkat orang. Sinar di tempat kau ada. Sinar di tempat kau ada. Sinar di tempat kau ada. Manusia dalam gelap menuju bahaya, bersinarlah di tempatmu. Sinar di tempat kau ada. Sinar di tempat kau ada. Manusia dalam gelap menuju bahaya, bersinarlah di tempatmu. Marilah kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Nanti saya akan tutup dengan doa persembahan. Khusus untuk minggu ini, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk wabah COVID-19, penanganannya di Kota Batu. Ada 3 rumah sakit yang menerima penderita COVID, yaitu di Karsa Husada, Hasta Brata, dan Rumah Sakit Baptis. Kita berdoa untuk para tenaga medis maupun non-medis, jadi dokter, perawat, ahli gizi, yang memberi makanan kepada beberapa yang positif. Di Batu ini ada 4 yang positif, 1 sudah sembuh, tetapi yang PDP atau pasien di dalam pengawasan itu banyak yang dirawat, puluhan. Jadi kita berdoa khusus karena para tenaga medis maupun non medis merasa kelelahan, supaya Tuhan memberikan kekuatan pada mereka. Tentu saja kalau di opname di rumah sakit, di situ juga ada pembersih ruangan dan lain sebagainya. Mari kita berdoa khusus untuk di Kota Batu ini, supaya para
tenaga medis, non-medis yang merawat pasien COVID ini, Tuhan memberikan sukacita, kesehatan dan kekuatan. Dan kita berdoa supaya wabah COVID di dunia boleh berhenti. Dan yang kedua, jangan lupa kita doakan untuk rencana renovasi gereja. Mari dengan bersuara kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur karena di dalam masa-masa yang sulit dengan adanya wabah COVID-19 ini, Tuhan tetap menyertai dan melindungi. Pada pagi hari ini bersama-sama dengan seluruh jemaat GKT Sinai Batu, kami berdoa untuk para tenaga medis dan non-medis yang ada di Kota Batu yang sedang merawat pasien baik yang positif corona maupun yang masih dalam pengawasan atau pemantauan di masing-masing rumah sakit, baik rumah sakit Karsahusada dan barusan juga ada di rumah sakit Baptis maupun di Hastabrata yang menjadi 3 rumah sakit rujukan di Kota Batu. Kiranya Allah memberikan damai sejahtera, sukacita, pertolongan, kesehatan dan kekuatan kepada para dokter, perawat, farmasi, ahli gizi, para pembersih-pembersih ruangan ataupun semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan menjagai mereka sehingga mereka boleh selamat, boleh tetap sehat walaupun mereka merawat orang-orang yang sakit. Tuhan, kami berdoa supaya COVID ini tidak menyebar tetapi hanya sampai di sini saja. Kami berdoa juga untuk COVID di Indonesia maupun di seluruh dunia. Bapa, ini adalah waktu yang terbaik bagi kami untuk boleh mengenal, mengerti bahwa ternyata kami bukan apa-apa. Hanya Allah lah yang luar biasa, yang mampu dan sanggup untuk menolong dunia ini lepas dari wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur juga Tuhan memberikan kesempatan kepada gereja, kepada kami para jemaat Tuhan untuk ambil bagian di dalam renovasi gedung gereja. Kami mengucap syukur karena Tuhan menambahkan jumlah setiap hari, tiap-tiap hari untuk menjadi anggota di dalam gereja ini sehingga kami membutuhkan gedung yang lebih besar. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati saudara-saudara kami, para jemaat dan para donatur dimanapun berada dengan usaha pekerjaan yang luar biasa. Sehingga dengan rela hati, dengan tulus hati, dengan riang gembira kami boleh bersama-sama bersukacita, boleh ambil bagian di dalam renovasi gedung gereja. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Dan saat ini kami menyerahkan juga persembahan kami masing-masing di rumah masing-masing, baik melalui transfer ataupun yang sedang mengumpulkan di rumah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati uang ini, berkati majelis yang mengatur segala sesuatu pengeluaran sehingga uang ini Tuhan berguna bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi. Tuhan menolong kami para jemaat yang sudah memberi maupun belum. Tuhan memberikan sukacita, berkat, kecukupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan berkat dan pengutusan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita pujikan dan kita kembalikan hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
Yosua. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pulanglah dalam hidupmu dan lakukanlah tugasmu sehari-hari. Hiduplah sebagai gereja yang terus bersaksi demi kemuliaan Allah. Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat daripadanya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa yang mencipta dan memelihara hidupmu, memberkatimu, memberkati pekerjaanmu, memberkati keluargamu, memberkati studimu, memberkati kesehatanmu, memberkati pelayananmu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.